Puji nama Tuhan, Shalom. 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 Boleh lambaikan tangannya. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mau beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa Bapa kami terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kasih penyertaan-Mu selalu ada buat hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap kami Tuhan anak-anak-Mu, supaya kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Bapa yang baik. Kasih-Mu kami aja Tuhan, semua karena kasih-Mu. Kami aja Tuhan, semua karena anugerah. Kami aja Yesus Tuhan. Kami menyembah Yesus, kami menyembah, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat hamba gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari jemaat saja pujikan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir Kau di hadir sini, di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. biarlah kau Tuhan, mengalir Yesus. terima Kuasa kasih urapan Yesus. Tuhan, Kau kami ada. Kau terdapat Tuhan, oh Yesus. Ya Rama Shana Maya Rama, Rama Shana Rama ya Rama. Kau hadir di sini Tuhan, di dekat kasih sungguh Yesus. Ya Rama Shaka Rama ya Rama ya Rama 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 Shana Maya Rama. sungguh besar kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau hadir di sini Tuhan, kuasa Sungguh wajah Tuhan, kami ada Tuhan, anugerah-Mu besar Yesus. kami menyembah.
Yesus Tuhan. Kau melawat setiap kami Yesus, kasih-Mu Bapa Yesus, mengalir kuasa-Mu, biarlah anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan kasih dan sayangmu. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Berikan kemuliaan bagi nama Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami dapat berkumpul untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersorak-sorai untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, ada sukacita pada hari ini, amin. Selagi kita akan bersorak, memuliakan nama Tuhan, haleluya. 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 kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. dengan hati bersuka, Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorak, Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. siap bersorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Mari semua yang percaya, mari kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada
kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, bahwasanya tuh bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara siap untuk bersuka cita sekali lagi, boleh katakan amin. Amin. Saudara siap joget bersama? Amin. Saudara wis gak rewel ya. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Nglakoni sing wis dadi Kersane. aku wis gak apa. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. tak syukuri sing tadi berkati. Aku wis gak rewel. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara siap berjoget? Saya mau lihat saudara joget dari tempat sini. Yo. Biyen uripku iso nembung ngeluwahi. Ja angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajake Gusti Yesus ana jroning ati. Kabeh sing tak trimo tak syukuri. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis ora apa. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing tadi berkati. Aku wis gak rewel. Biyen uripku iso nembung ngeluwahi. Angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajake Gusti Yesus ana jroning ati. Kabeh sing tak trimo, Sing tak trimo tak syukuri. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Tak syukuri. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis ora apa. Aku wis gak rewel.
silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Yesus, kasih-Mu lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau
Bapa surgawi, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadilah kehendakmu di tempat ini seperti surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Beri kesempatan kembali untuk kami beribadah, untuk datang bersama-sama memuji memuliakan namamu. Dan biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau boleh menyukakan hatimu. Tiba saatnya Tuhan kami rindu kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu. Berfirmanlah sehingga firman-Mu jadi berkat bagi kami. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah firman-Mu akan mengubah kami menjadi hidup yang baru Tuhan. Kami ingin diberkati firman Tuhan. Dan tidak kami izinkan kuasa iblis roh jahat akan mencuri menjara firman Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami usir dari tempat ini. Demi nama itu Tuhan Yesus kami usir dari hati pikiran kami kuasa yang bukan dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berdaulat atas kami, menuntun kami dalam kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya boleh kembali bersama-sama Bapak Ibu semua yang ada tempat ini. Sekali lagi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang baik hati tidak sombong, yaitu Ibu Gembala, Ibu Evi, yang mana masih memberi kepercayaan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya berikan tema yaitu tetap rendah hati. Diambil 1 Korintus 4 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Enggak usah perkenalannya, saya kira sudah kenal semua. Ya. 1 Korintus 4 ayat 5, mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang telah tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya, dari ayat ini sebenarnya kita bisa ambil 2 tema. Yang pertama temanya jangan menghakimi. Yang kedua bisa kita ambil tema tetaplah rendah hati. Tapi malam ini saya padu supaya 2 tema ini menjadi satu. Mari kita akan belajar bersama-sama, yaitu yang sudah ditetapkan tema dari tempat ini, yaitu tetap rendah hati. Ya, ayo sampaikan kiri kanan dulu. Kamu harus tetap rendah hati. Ayo, iya. Katakan, kamu tetap rendah hati. Ya, supaya apa? Supaya dalam diri kita tidak ada kesombongan, tidak ada tinggi hati. Firman Tuhan dijelaskan bahwa orang yang tinggi hati akan direndahkan. Mau menjadi orang punya pribadi yang rendah hati? Amin. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan. Ya, saya sebagai gembala. Saya di depan kita tadi para hamba-hamba, para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang sudah melayani, yang bagian worship leader, singer, pemain musik, maka harus memiliki sifat kerendahan hati. Amin. Supaya tidak ada kesombongan. Ya, ini bahaya kalau ada kesombongan. Tadi katakan akan direndahkan. Tinggi hati akan direndahkan. Kita akan belajar bersama-sama. Coba kita lihat Roma 11 ayat 36. Tapi sebelumnya kita buka dulu ya. Efesus pasal 4 ayat 2. Tadi temanya kan kerendah hati. Efesus pasal 4 ayat 2.
Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu di depan. 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, di garis bawahi rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini yang harus dimiliki kita. Amin. Apalagi Bapak Ibu jadi pelayan-pelayan Tuhan, harus memiliki kerendahan hati. Ya, jelas. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat Efesus supaya jemaat Efesus ini memiliki hati yang rendah hati, selalu rendah hati. Ya. Kita akan lihat Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Iya. Mari kita baca bersama-sama Roma 11 ayat 36, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari siapa? Dia dari Tuhan dan oleh Dia oleh Tuhan. Terus kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Kalau hari ini Bapak Ibu dipercaya untuk melayani di tempat ini sebagai pendoa, sebagai worship leader, singer, pemain musik, ya, kita harus memiliki kerendahan hati. Karena apa yang saudara miliki, karunia atau talenta, itu semuanya dari Tuhan. Amin. Engkau bisa main musik bagus, itu semua dari Tuhan. Engkau bisa menyampaikan firman Tuhan, semua dari Tuhan. Ya. Begitu pula saya, Bapak Ibu. Saya harus memiliki memiliki pribadi rendah hati. Karena saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala sidang, saya juga harus memiliki ini. Gak boleh ada kesombongan tinggi hati. Amin. Ya. Saya juga dengan tema ini saya sangat diberkati. Saya harus belajar dan belajar supaya kami tidak ada sombongan tinggi hati tadi. Itu sangat bahaya sekali. Karena ingat bahwa apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk melayani apapun bentuknya itu dari Tuhan. Bagi yang sekolah, engkau menjadi teladan, engkau menjadi memiliki kepintaran di atas rata-rata, itu juga dari Tuhan. Apa yang engkau miliki, kekayaan, pekerjaan, usaha, bisnis, apapun, mungkin saudara ini sukses, diberkati Tuhan, itu semuanya dari Tuhan. Tidak boleh kesombong. Ya, saya lihat itu di sini nggak ada loh ya, di Kutub Utara. Ya, itu sudah mau melayani. Ya, dulu masih belajar menjadi worship leader. Ya, masih belajar dulu Grutal Geratul, tapi dengan waktu berjalan Tuhan memakai dia. Lebih lagi sudah jalannya beda. Ya dulu kan gini. Tapi setelah dia dipakai Tuhan luar biasa. Durapi Tuhan, jalannya kuit. Waduh, mau naik mimbar. Waduh. Begitu pula yang lainnya. Ya, sudah dipakai Tuhan luar biasa, pemain musik, ya seperti itu, ngomong bagaimana, tanpa aku gereja ini nggak iso maju. Tapi di sini nggak ada. Iya, saya lihat di luar sana sering saya jumpai seperti itu. Bahkan saya punya teman juga ngomong seperti itu. Persekutuan ini tanpa aku nggak iso maju loh. Wih sombongnya, gitu. Sopo, ya toh. Ya. Dia hanya sebagai alat Tuhan, dipakai aja seperti itu, wis sombong. Tapi akhirnya betul dengan waktu berjalan, akhirnya orang ini jatuh. Justru tidak ada di persekutuan doa yang selama ini dia sombongkan tadi. Ya, mudah jatuh akhirnya. Ya, inilah harus kita miliki. Jangan ono sing sombong. Ayo katakan, ojo sombong. Katakan, ayo, ojo sombong, ojo tinggi hati lu. Ya,
tetaplah rendah hati. Iya ya, Aprilia. Oh, ya. Harus rendah hati, jaga rendah hati. Suaranya enak, ya muji Tuhan. Wih, wah, jangan ya, di sini nggak ada kok ya. Luar biasa, ya. Tetap jaga rendah hati. Kalau engkau tetap jaga kerendah hati, Tuhan akan memberikan karunia-karunia yang baru, melengkapi. Pasti itu, amin. Tapi kalau engkau sudah dikasih satu karunia, ya talenta dari Tuhan, engkau ada kesombongan, maka karuniamu akan seperti itu tok. Tapi kalau engkau melakukan kerendahan hati, maka Tuhan akan melengkapi karunia lain dalam pelayananmu. Amin. Iya. Saya ini seorang hamba Tuhan gembala. Iya. Saya tidak pernah nolak namanya pelayanan bentuk apapun. Ya, disuruh menyampaikan firman Tuhan saya lakukan. Disuruh saya ini datang ke salah satu tempat untuk melayani, untuk doa, saya datang doa. Saya suruh gitari juga saya ya oke. Disuruh melayani konseling orang ya oke. Walaupun jauh. Saya nggak pernah nolak. Bentuk apapun pelayan kita itu anugerah Tuhan. Amin. Kepercayaan yang Tuhan berikan tidak kami sia-siakan. Mumpung saya masih ada waktu untuk melakukan apapun yang Tuhan percayakan, kami lakukan dengan segenap hati. Ya. Akhirnya dengan waktu berjalan, Tuhan melengkapi hal-hal yang lain. Amin. Saya tidak hanya pelayanan di penggembalaan. Pelayan-pelayan saya sudah disuruh apapun saya kerjakan. Ya. Ini. Tadi malam saya melayani seorang. Ya. Saya melayani di salah satu tempat. Di situ sedang ada masalah. Ya, karena saya ini sebagai sahabat, saya datang ke gereja di mana mereka ada. Saya datang di situ, saya melayani secara khusus, doa secara khusus untuk gereja itu. Ya, saya lakukan. Amin. Saya peduli, ada teman saya dalam pelayanannya mengalami sebuah masalah. Saya empati karena itu teman saya. Saya tidak mau menghakimi. Amin. Ya. Kalau ada saudara kita atau teman kita atau saudara kita ya seiman, mereka mungkin dalam kelemahan iman, imannya lemah, mungkin mereka jatuh di dalam dosa, jangan ada yang menghakimi. Nanti saya tunjukkan. Ya, kita belajar tetap rendah hati ini loh. Ya. Amin. Ya, saya tunjukkan. Amsal 18 ayat 12. Mengapa kita harus tetap rendah hati? Ya tadi bahwa mengapa kita harus tetap rendah hati, bahwa apa yang kita miliki tadi, karunia, talenta, kekayaan, kepintaran, itu semua dari Tuhan. Yang kedua, Amsal 18 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Ini loh. Jangan ada yang tinggi hati, jangan ada yang sombong. Karena orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu mendahului kehancuran. Ini sering terjadi. Amin. Iya. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau orang yang tetap mempertahankan rendah hati tadi, maka Tuhan akan melengkapi setiap kita dengan talenta yang baru, karunia-karunia baru atas setiap kita. Amin. Dikasih satu talenta, kerjakan dengan baik, sungguh-sungguh. Akan dilengkapi terus. Amin. Sehingga kita dipakai Tuhan luar biasa. Mau? Kok ada yang gak ragu? Mau? Lah, yang mantap gitu loh ya. Pelayan apapun, kerjakan dengan sungguh-sungguh segenap hati. Engkau jadi pendoa, ya sudah lakukan. Semuanya ini ada upahnya. Amin. Ya.
Yuk kita belajar lagi. Ciri-ciri orang yang rendah hati. Ya ini yang harus kita pelajari sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Ciri-ciri orang yang rendah hati. Kita baca dulu Filipi pasal 2 ayat 3 dan 5. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca sama-sama. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terus 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ciri-ciri orang yang memiliki rendah hati. Ciri-ciri orang yang rendah hati, yang pertama, tidak ada kesombongan dalam dirinya. Amin. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Kalau sudah diubahkan hati kita, memiliki hati yang rendah hati, tidak ada yang sombong. Kedua, tidak mencari puji-pujian sia-sia atau tidak mencari pujian dari orang lain. Amin. Ini loh, berlaku bagi hamba-hamba Tuhan, berlaku bagi pelayan-pelayan Tuhan. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia atau tidak mencari pujian dari orang lain. Saudara melayani di tempat ini, lakukan dengan segenap hati untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau punya motivasi tidak benar, engkau melayani tempat ini supaya engkau dipuji oleh hambanya Bu Evi, sia-sia. Amin. Ya, supaya Tuhan tahu bahwa aku loh usok worship leader, aku tuh tak bisa main musik yang hebat, itu sia-sia. Amin. Supaya orang lain memuji kita, jangan. Amin. Ya, kalau engkau sudah memiliki kerendahan hati, maka akan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tidak mencari pujian dari orang lain. Apa yang engkau lakukan, kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Ini. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga. Tidak mencari kepentingan sendiri, tapi pelayanan yang Tuhan percayakan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya ini, kalau kita orang yang sudah memiliki rendah hati tadi, tidak mencari kepentingan sendiri, tapi pelayanannya yang Tuhan percayakan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak ingin kepentingan diri sendiri. Ya, contoh, aku melayani di tempat si A. Di sini nggak ada loh ya. Saya khawatir nanti pulang sepeda motor saya digembosi ya. Nggak ada sini. Di Kutub Utara tadi loh ya. Ya, pelayanan Tuhan. Aku melayani. Supaya apa? Supaya aku dapat PK. Ya. Jangan ada. Amin. Urusan PK itu urusan Tuhan. Entah diberkati, entah lakukan dengan segenap hati. Ya, saya sering melayani itu tanpa PK. Walaupun jauh, mendoakan orang tak doakan. Ya, pelayanan bentuk apapun saya lakukan. Urusan berkat itu Tuhan sendiri. Hari ini mungkin orang itu nggak ngasih kita, berkati kita. Tapi Tuhan sudah menyiapkan berkat yang lebih berlipat kali ganda. Amin. Ini terjadi. Bukan satu kali, dua kali, terus terjadi. Bertahun-tahun saya lakukan, amin. Ya, ini motivasi aku melayani itu semua merupakan anugerah yang Tuhan percayakan. Ini kesempatan yang Tuhan percayakan. Saya lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini. Amin.
Ya, motivasinya harus benar. 4, mau dikoreksi atau mau menerima masukan dari orang lain dan mau belajar. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah memiliki hati tadi, kerendahan hati, maka dikatakan keempat tadi ciri-cirinya mau dikoreksi, mau menerima masukan dari orang lain atau mau belajar. Entah itu saya sebagai hamba Tuhan juga harus mau dikoreksi. Ibu Evi di sini, ibu gembala tempat ini juga mau dikoreksi. Mungkin Bu, kalau jangan gitu loh Bu, misalkan ya, harus begini, tidak apa-apa, silakan. Asal untuk membangun kemajuan gereja ini, tempat ini, amin, persekutuan ini. Saya mau, ya, saya banyak masukan-masukan dari orang-orang, khususnya pengurus atau pengurus atau jemaat, khususnya pelayanan di tempat saya. Dulu semuanya itu hanya saya yang ngendel, mikir itu, waduh sampai pusing. Ya, akhirnya dengan waktu berjalan, dengan pindahnya tempat yang baru, sesuatu sistemnya diperbarui dan ada masukan-masukan, saya sudah nggak bingung sekarang. Amin. Tugas saya hanya besok minggu itu sopo sing saat selama sebulan itu yang melayani firman siapa. Yang lainnya ada yang mengurus, amin. Besui orang ya ada yang ngurus. Konsumsi ada yang ngurus. Pelayanan WR Singer ada yang mengurus, amin. Ya, ada yang bergerak. Saya tidak bisa lakukan sendiri. Tapi dengan waktu berjalan, ya tadi ini firman Tuhan. Jelas, ciri-ciri orang yang rendah hati, mau dikoreksi, mau menerima masukan dari orang lain dan mau belajar. Amin. Pemain musik juga di sini, worship leader singer juga harus mau dikoreksi. Misalkan, ya, nadanya ketinggian, ya. Pemain musiknya, WL-nya ketinggian turun, nggak bisa, harus tetap gini, biasanya seperti ini. Nah, nggak mau dikoreksi toh, harus kerja sama. Ya sudah, coba sih suara saya nggak kuat, nada D nggak kuat, turunkan misalkan, harus ngikut, mau dikoreksi. Mungkin musiknya jok ngono, drumnya nggak ngono, dangdut itu begini, misalkan seperti irama caca begini dan sebagainya, harus mau dikoreksi. Sama-sama saling belajar. Ini yang tipe orang rendah hati. Mau belajar, mau dikoreksi. Amin. Belajarlah saudara mungkin di YouTube, bagaimana seorang worship leader itu. Bagaimana seorang singer, bagaimana seorang pemain musik, di situ mudah sekarang. Amin. Amin. Belajar. Ya, kalau ada masukan dari temannya, jangan ada yang tersinggung. Ada orang dikasih masukan temannya, akhirnya tersinggung. Wes gak patek-pateken aku main musik nang kene. Waduh, soro seperti itu, tersinggungan. Tapi di sini nggak ada. Amin. Ya, sama-sama belajar. Saya juga belajar. Amin. Ya, kita sama-sama belajar. Ini ciri-ciri orang yang rendah hati tadi, mau dikoreksi, mau menerima masukan orang lain dan mau belajar. Yang kelima, mau kerjasama, sehati sepikir dengan tim pelayan Tuhan lainnya. Amin. Ciri-ciri yang kelima, mau kerjasama, sehati sepikir dengan tim pelayan Tuhan lainnya. Mau kerjasama. Amin. Ya, ini. Selanjutnya, tipe orang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak mau menghakimi orang. Bila ada orang yang jatuh dalam dosa, bila ada orang yang lemah imannya, kalau tahu ada orang yang jatuh dalam dosa atau lemah imannya, justru ia akan empati pada orang itu. Atau prihatin sama orang itu dan mau menguatkan orang itu, mau mendoakan orang itu dan mau
membimbing orang itu. Ya, ini ciri-ciri orang yang rendah hati, nggak mau menghakimi. Amin. Justru kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, mereka empati, mereka datang ke rumahnya, diajak kok sharing. Amin. Anak masalah apa toh kok bapak atau ibu atau saudara kok saya dengar kok begini. Akhirnya dia sharing, akhirnya dikasih masukan, didoakan. Amin. Ini. Kalau saudara mungkin pemain musik begini, ada yang satu yang kurang pinter. Jangan dihakimi, kon mainmu gak iso ngono. Gak boleh. Amin. Justru saatnya engkau ngajari bagaimana menjadi seorang pemain musik yang baik. Ya, ojo ngono baseku. Ya, kok basmu gak enak gini loh. Coba sih enak diajari. Ya, misalnya tong-tet. Waduh, kekerasan. Kalem aja, penyembahan masalahnya. Loh, itu. Tapi kalau dihakimi kok gak iso. Bahkan ada seorang hamba Tuhan cerita ke saya. Ada kesalahan pelayan Tuhannya. Ya. Naik mimbar, dicabut kabelnya. Loh betul, dia cerita saya. Waduh, saya ini, saya tidak. Biar main sampai selesai baru saya nasihati. Ini loh yo, basmu ini tadi kebanteran. Basmu kamu tadi enggak sinkron. Kon mang main apa toh? Temennya main C, dia main D. Gak nyambung ya toh? Otomatis kan enggak benar gitu loh. Ya, langsung dicabut. Wah, saya enggak mau. Bu Evi enggak ya? Loh tidak, harus ya. Biar selesai, baru nanti nasihati, dikumpulkan. Pemain musik, ini loh ya, tadi kok saya dengar kok gak enak. Mungkin kamu nadanya gak sama. Tadi coba sih lagu ini, nadanya apa toh? Apa? Oh tadi kami main C, Pak. Kamu, C. Yang satu, pemain bassnya misalkan, D. Enak enggak kira-kira? Enak? Enggak. Pernah saya suatu saat saya pelayanan di salah satu gereja. Ya, lagunya ini minor. Oh, betapa indahnya D minor. Tahu ya pemain musik ya? Main D minoran. Saya dengar telinga saya ini mainnya kok D mayor. Waduh, saya rasanya gaduh. Masih latihan, untung masih latihan. Langsung saya datang. Ini nadanya apa tadi? D Pak. Loh, main D. Tadi betapa indahnya itu harus minor. Bukan mayor, gak ketemu. Tahu ya pemain musik ya, bener ya? Kalau D minor, A minor, D minor, E minor harus sama. Ternyata pemain musiknya gak ngerti mainnya D mayor. Akhirnya kacau gak karu-karuan. Sing WL juga gak ngerti kalau itu salah. Akhirnya tak luruskan. Coba toh D minor. Coba. Akhirnya saya bawa gitar. Nah gitar gini loh. Loh baru tak oh iya bener Pak Edi loh gitu loh ya. Ya mereka enak. Saya ngomong enak akhirnya gak tersinggung. Ini loh bener. Ya akhirnya mereka ngerti. Oh iya. Pak saya tuh gak pernah main miniran Pak, coba di mineri opo, waduh itu pemain musik baru. Untung temannya menyadari, akhirnya mereka belajar, diajari sebentar, akhirnya bisa. Amin. Jangan ada yang tersinggung kalau diajari. Amin. Itu nggak boleh menghakimi. Ya. Kita akan belajar contoh siapa sih yang memiliki pribadi yang rendah hati dan orang itu tidak mau menghakimi orang, yaitu siapa? Matius 11 ayat 29. Mari kita baca. Ya. Matius 11 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Ya, biar selesai. Matius pasal 11 ayat
29, 23. Loh kok belum? Nah, pikulah ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kepada siapa? Yesus. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata Tuhan Yesus memiliki pribadi yang rendah hati. Amin. Berapa kali dia menjumpai orang yang berdosa. Ya, kumpulan orang berdosa dia datangi, dia ngajak makan bersama. Dia tahu Sakius pemungut cukai itu ya identik dengan orang yang berdosa. Justru dia datang ke rumahnya. Dia ketemu dengan orang perempuan Samaria. Orang yang berdosa. Karena apa? Dia memiliki 5 suami. Justru dia datang kepada orang perempuan Samaria yang sedang menimba air. Akhirnya lewat pertemuan itu orang perempuan Samaria ini akhirnya percaya kepada Yesus. Justru dialah dipakai Tuhan. Dia bersaksi. Dan lewat persaksian itu, satu kota itu percaya kepada Yesus. Banyak yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi kalau kita ada orang yang lemah imannya, orang berdosa, jangan yang menghakimi. Justru saatnya engkau datangi. Amin. Kita doakan supaya dia kembali kepada Tuhan, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ya, itu Yesus. Pribadi siapa sih yang rendah hati? Kita baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Yuk, Kak cepat. Ayo kita baca 2, 3. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku Aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ini loh. Ternyata Rasul Paulus ini memiliki kerendahan hati dalam kehidupannya. Dia melayani banyak orang walaupun dicaci maki, dimusuhi. Dia tetap rendah hati. Amin. Tetap dijaga. Kemurnian hati ini tetap dijaga. Kita pun harus begitu. Amin. Ya, tetap dijaga. Ya, ini. Saya tunjukkan. Ya. Janji Tuhan terhadap orang yang rendah hati. Ternyata kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, kalau kita sudah memiliki kerendahan hati, ya, di dalam diri kita, ciri-cirinya tadi sudah tahu. Ternyata Tuhan tuh memberikan janjinya bagi orang yang hidupnya yang sudah rendah hati tadi. Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 5. Janji Tuhan kepada orang yang rendah hati itu apa sih? Kita lihat. 1 Petrus 5 ayat 5. Agak cepat sebab waktunya sudah terus berjalan. 1 Petrus 5 ayat 6. Ayo kita baca 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini loh. Ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ternyata apa? Kalau kita hari ini belajar kerendahan hati, maka lambat laun. Tadi ayat berapa tadi? 6 ayat 5. Ayat 5 aja. Yuk kita baca. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Yang pertama, janji Tuhan bagi kita yang mau rendah hati. Dikatakan
Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Mau dikasih Tuhan? Dikasih Bu Evi aja seweneng. Amin. Ya, apalagi kasih Tuhan, ya. Yang kedua, ya, Mazmur 29 ayat 25 ayat 9. Ya, Mazmur pasal 25 ayat 9, agak cepat. Tadi yang pertama, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Yang kedua, Mazmur pasal 25 ayat 9. Mari kita baca 23. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Amin. Jelas. Yang kedua, janji Tuhan bagi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan menerima bimbingan Tuhan dan Tuhan akan mengajarkan jalan-jalan Tuhan. Amin. Luar biasa loh ya. 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 Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan mengajarkan jalan-jalan bagi kita, bagi orang yang rendah hati. Mau? Ya. Yang ketiga, Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11 sudah. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Janji Tuhan bagi orang yang rendah hati, yaitu orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Tetap pertahankan supaya kita rendah hati. Yang keempat, Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Ayo kita baca 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Mau menerima pujian? Harus rendah hati. Toba karo engkau sombong tinggi hati. Banyak orang gak suka. Benar toh? Tapi kalau engkau rendah hati, ya, memiliki kerendahan hati, maka engkau akan dipuji orang. Ya, bukan aja dipuji orang, juga dipuji Tuhan. Amin. Ya, ini. Terus selanjutnya, Amsal 22 ayat 4. Iya, mau habis kok. Masih ada waktu ya Bu ya? Oh masih, 1 jam lagi ya? Oh, ayo. Amsal 22 ayat 4. Ini janji bagi orang yang benar-benar sudah melakukan hidupnya sudah rendah hati, memiliki kerendahan hati. Amsal 22 ayat 4, mari kita baca 2-3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Amin. Ini yang akan kita terima. Kekayaan, kehormatan, kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Ya, terus selanjutnya. Amsal 11 ayat 2. Ya, kurang 2 ayat, sabar ya. Amsal 11 ayat 2. Ayo. Jikalau keangkuhanmu tiba, apa? Tiba juga cemooh. Loh ini loh, kayak orang yang angkuh akan dicemooh sama orang. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati, luar biasa loh. Kalau kita benar-benar memiliki kerendahan hati dalam hidup kita, Tuhan memberikan hikmat bagi kita loh. Mau hikmat dari surga kalau kita rendah hati. Ya, yang terakhir. Mazmur 22 ayat 26. Mazmur pasal 22 ayat 26. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar.
Oh, keliru ini ya. Coba mungkin ayat 27 mungkin. Nah, betul. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji. Ya. Terus dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ternyata yang terakhir, orang yang rendah hati akan menerima pemeliharaan Tuhan. Mau dipelihara Tuhan? Kehidupan kita Tuhan cukupkan semua. Kita harus belajar rendah hati. Amin. Silakan tim musik maju depan. Kita akan nyanyikan pujian Bapa sentuh hatiku, ya, ubah hidupku menjadi baru. Bapa, main F mungkin. Coba carikan pujiannya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru.